Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di request oleh teman kita. Ini perusahaan properti yang porsi publiknya kecil banget. Jadi saya nggak tahu rencana ke depan daripada perusahaan ini gimana. Apakah mereka mau go private seperti Aqua, atau mereka nanti akan meningkatkan porsi publik supaya memenuhi ketentuan OJK sebesar 7,5%. Who knows? Jadi kita tunggu kabar selanjutnya ya. Kita akan membahas perusahaan properti yang satu ini, Indonesian Paradise Property Tbk dengan kode emiten INPP. Ini merupakan perusahaan properti yang jarang saya dengar, dan kinerjanya bagaimana bisa kita lihat di sini ya. Di statistiknya itu tahun 2021 masih membukukan rugi. Ini tampaknya masih terdampak dengan pandemi sih, karena di tahun 2018 dan 2019 mereka laba, tetapi setelah itu mereka mengalami kerugian pada tahun 2020 ya. Kita kenalan dulu dengan INPP ini, bisnis apa yang mereka jalankan, proyek mereka apa aja, properti mereka apa aja, dan bagaimana prospek mereka ke depannya kita bahas di video kali ini ya. Di sini kita bisa lihat mereka mengembangkan tempat-tempat gaya hidup yang ikonik serta memperluas keahlian bisnis di bidang properti adalah usaha kami untuk menjadi salah satu perusahaan properti terdepan di Indonesia. Telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang properti, menjalankan usaha di segmen properti gaya hidup dan meningkatkan pembangunan kawasan mixed use yang bisa dipakai dalam berbagai jenis. Cara ini sejalan dengan tujuan perusahaan dalam menghadirkan proyek properti yang ikonik. Mereka memulai langkah pertama berbisnis properti dengan membangun Harris Hotel Tuban Bali pada tahun 2001. Saat itu kami melamarkan akan adanya perubahan gaya hidup konsumen untuk traveling, dan kami segera memfokuskan bisnis pada properti spesifik seperti perhotelan, pusat belanja, dan apartemen. Kami terus mencari ide dan konsep mendasarkan inovasi dan kreativitas dalam menghadirkan iconic lifestyle destination di setiap lokasi ya. Nah, itulah sekilas sejarah daripada mereka. Jadi mereka memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Produk mereka apa aja kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama di mixed use ada Sahid Kuta Lifestyle Resort. Lalu selanjutnya ada Plaza Indonesia Realty. Nah, itulah beberapa proyek mereka. Lalu selanjutnya ada hotel. Hotelnya ada di Sheraton Bali Kuta Resort. Lalu ada lagi Sheraton at the Plaza Hotel The Luxury Collection di Jakarta. Lalu Grand Hyatt Jakarta. Lalu Maison Aurelia di Bali. Harris Hotel Tuban Bali juga, Harris Hotel Batam Center di Batam, Harris Resort Waterfront Batam, dan Harris Suite FX Sudirman Jakarta, Harris Hotel Tibet. Jadi banyak banget ya, ada Pop Hotel Sanghaji Yogyakarta juga. Lalu bukan hanya hotel, tapi mereka juga ada retail yang untuk kayak mall gitu ya. Plaza Indonesia Shopping Center, Beach Walk Shopping Center, 23 Pascal Shopping Center Bandung, FX Sudirman Jakarta, Park 23 Entertainment Center juga ada. Lalu ada lagi produk mereka apartemen di One Residence Batam. Lalu yang terakhir ada produk mereka, proyek yang akan ke depan mereka bangun 31 Sudirman Zoo and Hyatt Place Makassar. Untuk prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang properti sebenarnya agak berisiko sih teman-teman ya, apalagi ketika terjadi pandemi itu benar-benar nggak disangka-sangka. Who knows, yang tiba-tiba nggak pernah terpikirkan ya, jarang terpikirkan tiba-tiba terjadi pandemi. Itu benar-benar sektor properti, sektor apalagi mereka bergerak di bidang turis ya, ada hotel dan lain-lain, itu terdampak sangat parah. So ya, sektor mereka ini memang cukup beresiko ya, jadi ya bisa dibilang standar beresiko. Jadi saya nggak terlalu suka dengan sektor yang dijalankan oleh INPP ini sih, tapi ya kalau kinerjanya bagus, why not? Tapi ya yang kita lihat sih kinerjanya sih masih belum membaik ya, jadi ya masih beresiko. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana porsi publik itu sebesar 2,25%, kecil banget. Lalu Standard Chartered Bank itu yang Blessing, Tree of Blessing itu 42,75%. Kalau kita lihat di sini banyak berita bahasa Inggris, jadi nggak ada hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia, jadi ya kita lewatkan aja. Selanjutnya kita lihat key statistik daripada INPP ini yang masih rugi, dimana kita lihat laporan kuartal keempat tahun 2021 profitnya minus, dengan PR-nya pasti minus, lalu marginnya juga minus semua. Tinggal cash ratio-nya yang masih bagus 102%. Mereka cukup ada bagi dividen di sini. Kalau kita lihat ada bagi dividen. Turnover hari ini kecil, 16,85 juta rupiah ya, kecil banget ya. Ini ibarat kalau bandar itu, kalau kita mau jadi bandar itu mudah banget sih. Mau kita arahkan, mau kita ARB kan, itu modalnya paling puluhan juta rupiah udah bisa digerak-gerakkan, tapi nggak ada yang beli karena likuiditasnya
cuma kita sendiri, jadi orang lain nggak ada. Jadi karena itu turnovernya itu harus di atas 1M baru aman kalau kita mau invest ke suatu saham ya. Untuk INPP ini ada 2 kriteria nggak lolos. Tadi PR, lalu yang kedua yaitu turnovernya ya. Sisanya sih ya bisa dibilang oke lah, tapi nggak terlalu nendang. Jadi untuk INPP ini saya nggak sarankan sih kalau masukkan ke dalam list investasi ya. Kita tunggu dulu kinerjanya membaik, karena sektor yang mereka tekuni itu memang berisiko ya. Demikian pembahasan tentang INPP, merupakan pemain properti di Indonesia yang terdampak pandemi cukup parah, jadi masih menunggu kinerjanya membaik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.